Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada para pembicara yang hadir pada kesempatan hari ini, dan maaf karena tidak bisa mengikuti dari awal karena perubahan jadwal penerbangan. Ya, saya ingin memberikan sekedar catatan pengantar saja dari apa yang saya baca, kenapa persoalan haji ini nampak tidak selesai. Menurut saya ada beberapa konsepsi yang harus didudukkan terlebih dahulu. Pertama-tama, haji itu adalah perintah agama, perintah Allah. Haji adalah bagian dari syariat agama. Itu sebabnya sebenarnya di alam bawah sadar mindset kita itu penyelenggaraan haji secara hukum itu bukanlah sekedar persoalan biasa saja, sekedar manajemen biasa saja, tapi ada jiwanya bahwa kalau kita percaya kepada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita percaya bahwa syariat haji tentu memiliki implikasi yang luas pada kehidupan kita berbangsa dan bernegara sebagai umat dan sebagai bangsa. Problem ini dulu yang harus kita letakkan sehingga perasaan bahwa haji itu adalah sebuah beban atau sebuah masalah itu harus dihilangkan dulu, diperkuat oleh persepsi bahwa ini adalah perintah Allah, ini adalah kewajiban syariat, ini adalah perintah langit, kira-kira begitu. Nah, kalau ini bisa diletakkan secara baik dan kemudian mendalam pada para penyelenggara negara, maka problem-problem lainnya itu akan terasa kecil. Karena kita melaksanakan perintah Allah yang Maha Besar. Yang lain-lain itu bisa kita atasi, kita bisa selesaikan kalau persepsi awalnya itu sudah benar. Nah, yang saya khawatir, hiruk-pikuk kita mengulang-ulang kesulitan untuk menyelesaikan masalah haji ini lebih banyak karena kesalahan persepsi awal kita bahwa ini adalah perintah langit yang implikasinya luar biasa besarnya kepada kalau kita kaji berbagai perspektif di sana, kita bicara sejarah saja misalnya, betapa luasnya implikasi haji kepada kehadiran negara Republik Indonesia, pada kemerdekaan kita di sana. Itu luar biasa. Karena itulah yang pertama yang saya ingin sekali lagi kita mengajak kawan-kawan kita penyelenggara negara untuk punya perspektif ini. Yang kedua itu adalah dalam perspektif kenegaraan. Pertama-tama negara kita yang berketuhanan yang Maha Esa ini tentu punya kewajiban. Dan kewajiban itu memang setelah secara teknis dicantumkan atau dimanifestasikan dalam satu lembaga yang harusnya lambat laun atau lama-kelamaan justru perannya harus dimakin diperluas, harus makin diperlebar. Agar profesionalisme penyelenggaraan haji itu langsung memiliki implikasi pada ringannya beban jemaah, tidak saja ringannya beban biaya dan keuangannya, tapi juga ringannya beban-beban lain, ya, ringannya waktu, ringannya lokasi, ringannya fasilitas dan sebagainya yang selama ini memang masih dikeluhkan sebenarnya. Cuman kita tahu orang Indonesia kalau pergi haji itu sangat minim keluhannya karena mereka takut sekali, mengingat mereka terikat pada konsep kita ini adalah dipanggil oleh Allah ke
kesulitan apapun harus kita terima. Saya percaya sebenarnya BPKH itu kalau diberikan independensi untuk mengelola, maka uang sekarang saya dengar itu sudah mendekati 150 triliun, yang kalau pada masa lalu saya dengar itu penggunaannya per tahun hanya 7 triliun. Artinya uang itu masih ada uang cash sekitar 100 triliun di kantong BPKH. Kalau dikelola secara profesional, tentu itu akan punya implikasi pertambahan nilai dan investasi yang menyebabkan kemudian itu bisa menutupi beban jamaah dari waktu ke waktu. Nah, karena itulah sebenarnya setoran jamaah, apalagi mereka-mereka tadi yang disebutkan oleh kami, mereka-mereka yang ngantri ya berpuluh tahun kadang-kadang, itu adalah uang yang berkembang, uang yang sebenarnya cash yang bisa dikembangkan, diinvestasikan, dan sekali lagi kalau benar mindsetnya, itu rate-nya akan jauh bisa lebih tinggi, dan efek pemberdayaannya kepada umat dan bangsa ini jauh akan lebih besar. Nah, itulah sebabnya saya di banyak hal ingin mau menyampaikan satu kesimpulan saya begitu. Yang salah di penyelenggaraan haji kita ini diantaranya adalah selain tadi mindset tentang perintah langit dan sebagainya, itu adalah mindset pemerintah bahwa kita adalah konsumen. Menurut saya Indonesia sebagai negara muslim terbesar ini harus pindah dari mindset konsumen kepada mindset penyelenggara haji. Kita adalah penyelenggara haji. Saudi Arabia itu perlu teman di dalam penyelenggaraan haji. Negara-negara lain sudah masuk ke dalam penyelenggaraan haji secara lebih masif. Turki misalnya masuk secara cukup masif. Malaysia misalnya masuk dengan cukup masif. Sehingga efek dari ikutnya kita sebagai penyelenggaraan haji itu tidak saja haji secara umum penyelenggaraannya bisa lebih baik, tetapi itu juga akan memberikan efek langsung kepada jemaah haji Indonesia. Nah, itu sebabnya saya waktu itu mengusulkan kepada diplomasi Indonesia, jangan berdiplomasi ke Saudi Arabia itu dengan mental tangan di bawah. Saya mengusulkan mentalnya tangan di atas. Kita baru bicara uang cash di BPKH yang memang harusnya diperuntukkan untuk penyelenggaraan haji dan investasi haji yang harusnya juga diinvestasikan lebih banyak di tanah suci dengan jaminan hasil yang lebih besar, dengan segala macam kemungkinan dan peluang investasinya yang juga akan semakin menguntungkan. Sebab Saudi Arabia sekarang melihat haji dan tidak saja haji, tapi para wisata secara umum sebagai sumber pemasukan mereka setelah minyak. Karena diduga minyak itu makin lama juga semakin habis. Keterlibatan kita di sana tentu akan memberikan nilai yang lebih besar karena uang kita bisa dikelola di dunia yang investasinya terus-menerus bertambah. Jumlah jemaah haji tidak pernah berkurang setiap tahunnya, artinya uang itu tidak pernah akan mendatangkan hasil lebih sedikit dari tahun ke tahunnya. Sekali lagi, mindset ini sebenarnya bisa meliputi banyak hal, ya, bisa meliputi regulasi. Saya mengusulkan ulama-ulama Indonesia bergaul dan berdiplomasi dengan ulama Saudi terkait fatwa-fatwa penyelenggaraan haji, yang sebenarnya itu pada ujungnya mendatangkan kemungkinan investasi yang besar. Saya pernah bertanya dulu ke beberapa kiai, misalnya soal Mina Jadid. Kenapa mesti Mina Jadid? Kenapa bukan bikin apartemen di Mina Lama misalnya? Apa betul orang bermalam di Mina itu harus pakai tenda? Yang selama ini kalau kita membayangkan bahwa akan terus pakai tenda, tentu Mina tidak akan cukup. Sebab Saudi saja mencanangkan bahwa haji itu akan makin lama, akan makin banyak. Tenda itu berkembang ke samping, tanah itu terbatas. Tapi kalau dibuat ke atas, tentu akan lain. Nah, hal-hal seperti ini bisa diantisipasi apabila kemudian Indonesia dengan uangnya yang besar, jadi bukan tangan di bawah, tapi tangan di atas, uangnya yang besar, dia berdiplomasi, kami ada uang sekian ratus triliun, kami siap bangun 1000 tower, misalnya kayak begitu. Hal-hal ini akan menyebabkan
Kita sebagai bangsa Indonesia pada musim haji ketika hukum supply demand berlaku, di mana ketika permintaan besar maka harga naik, karena apartemen itu punya bangsa Indonesia, punya BPKH, maka pada musim haji kita bisa potong biaya apartemen, biaya penginapan. Hal-hal ini saya kira sekali lagi memerlukan perubahan mindset bahwa bangsa besar seperti bangsa Indonesia ini berhenti berpikir hanya sebagai konsumen. Kita harus mulai berpikir sebagai produsen, sehingga Saudi perlu partner, ulamanya perlu partner, pemerintahnya perlu partner, pengusahanya perlu partner. Apabila kita masuk dengan mindset seperti itu, insya Allah kita akan bisa mengurangi beban dari jemaah. Soal beban kepada jemaah, saya kira yang dipikirkan oleh jemaah itu bukan tidak ada kenaikan, tapi ya diatur kenaikan itu sesuai dengan inflasi. Bertahap, orang juga tahu hidup itu tambah mahal, tapi bukan kemudian naik 100%. Itu kan mustahil bisa dilogikakan, karena nggak ada barang yang naik 100%. Dia mesti secara bertahap. Pentahapan itu hanya mungkin kita lakukan apabila kitanya sendiri punya perencanaan yang baik mengantisipasi masa depan dari penyelenggaraan haji ini. Nah, saya kira itu, Kang Ing, saya menyampaikan sesuatu yang sebenarnya dari akumulasi pengalaman yang saya lihat. Karena kalau tidak, lagi-lagi nanti ya muter terus. Soal haji kita nggak pernah selesai dan tidak pernah tuntas. Sehingga jemaah kita tidak saja makin tambah tua, tapi semakin dihantui oleh kecemasan. Apakah uang yang sudah ditabung itu ada jaminan bagi mereka untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan sekali seumur hidup itu. Ketenangan semacam ini diperlukan oleh jamaah kita, sehingga doa jamaah, ketenangan jamaah menyebabkan bangsa kita ini juga makin berkah, makin didoakan. Sebagaimana tadi saya katakan, kalau dulu kita kemerdekaan kita dipengaruhi oleh datangnya haji-haji, ya kan, pembebasan dan negeri kita dari penjajah dipengaruhi oleh haji. Harusnya haji di masa yang akan datang bisa mempengaruhi kebaikan dari bangsa kita ke depan, dan harus diyakini. Banyak hal lain yang saya ingin katakan, misalnya uang, kreativitas menggunakan uang BPKH. Saya tahu bagaimana manasik itu sangat minimalis, sehingga banyak sekali jemaah kita yang tua-tua, jangankan pernah pergi keluar kota, keluar dari kampungnya saja kadang-kadang kurang. Padahal kita punya di mana-mana asrama haji yang harusnya kalau uang BPKH itu bisa dikreatifkan untuk menginvestasikan wilayah-wilayah asrama haji itu menjadi tempat simulasi haji yang berteknologi tinggi, yang memiliki nuansa ibadah sekaligus nuansa untuk penyegaran bagi mereka yang ingin daripada nginap di hotel yang biasa-biasa saja, dia bisa nginap di tempat yang ada simulasi hajinya, ada suasana Mekahnya, ada suasana Madinahnya. Tentu asrama-asrama haji itu tidak mangkrak seperti sekarang, yang hanya dipakai sekali setahun, dan selebihnya dipakai kadang-kadang ala kadarnya gitu. Tapi kalau dengan pengelolaan profesional, maka bahkan sebelum musim haji tiba, pembentukan jamaah dan pembentukan umat dalam manasik-manasik yang tematik yang bisa kita buat di asrama haji itu tentu juga akan punya efek kepada dakwah dan penyebaran pendidikan yang baik kepada umat. Ini yang sebenarnya perlu dipikirkan. Jadi sekali lagi ada banyak mindset yang perlu dirubah, tapi ini beberapa yang saya bisa sampaikan, karena intinya adalah haji harus dipandang sebagai sesuatu yang besar yang bisa mempengaruhi jalannya sejarah bangsa Indonesia. Terima kasih, Kang Di. Saya siap menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para pembicara semuanya. Pak Ismet sudah lama nggak kelihatan, baru itu sekarang Pak Fadil, teman-teman. Saya ini 4 kali menjadi ketua pengawas haji, jadi bulan jadi mengerti semuanya, dan saya khawatir kalau kita berkutat pada masalah kita sendiri itu gak bakalan selesai, kecuali kalau kita ada keberanian untuk terlibat sebagai penyelenggara daripada haji.
itu kalau kita bicara konsep istitoah tadi, saya kira itu sudah baku lah. Ya. Jadi orang juga tahu ketika dia mulai mempersiapkan dirinya sebagai calon haji, itu dia akan mempersiapkan semuanya. Selanjutnya sebenarnya tugas kita sebagai negara. Pertama-tama tadi yang saya katakan, kalau kita mindsetnya itu tetap sebagai konsumen, itu berat menurut saya. Kalau kita bicara agama aja lah, perintah menyelenggarakan dan menjadi panitia haji itu tidak turun kepada negara, kan turunnya kepada umat. Maka kalau kita membiarkan Saudi sendiri menjadi penyelenggara, itu bermasalah itu. Karena itulah sebenarnya diplomasi internasional dan leadership Indonesia sebagai negara muslim yang terbesar ini mendekati OPI, mendekati Saudi Arabia dan lain-lainnya untuk memikirkan banyak hal yang memang harus dilakukan perubahan bersama. Sekarang kita melihat Muhammad bin Salman ini agresif. Kalau kita melihat ekstensi Masjidil Haram aja sekarang, itu luar biasa itu. Target tabungan hajinya saya dengar sampai 30 juta yang direncanakan sekarang ini dalam visi Saudi 2030 itu. Nah, hal-hal itu kan sebenarnya nggak bisa juga ditampung dan diambil sendiri oleh Saudi. Saudi perlu teman. Dan kita sebagai OPI juga perlu memikirkannya, diplomasi sebagai penyelenggara ini, OPI dalam hal ini, itu semakin lama itu semakin agresif. Nah, tetapi sementara itu terjadi, banyak yang perlu dipersiapkan. Saya terus terang ingin membahas, ingin menganjurkan soal antrian dan manasik. Sebenarnya antrian itu kalau semakin lama membuat orang itu semakin mengerti tentang haji, ya. Mudah-mudahan kalau terpaksa tiba-tiba orang itu tidak jadi berangkat pun pemahaman hajinya sudah ada. Tapi kadang-kadang di kita ini kan orang tuh manasik dalam dalam kebutaan gitu. Gak ada peningkatan ilmunya. Itulah sebabnya tadi saya usulkan BPKH jangan orientasinya investasi yang katakanlah hanya karena hasilnya besar begitu ya. Padahal saya lihat ada banyak yang bisa diperbesar hasilnya di sektor lain. Tapi juga yang bermanfaat bagi penyiapan jamaah. Sebab menurut saya jamaah yang siap pergi haji itu juga akan mendatangkan biaya yang lebih ringan dari kita. Kita mengirim tenaga pendamping yang makin banyak karena banyak jamaah kita yang tidak siap, padahal itu juga sumber biaya. Nah, hal-hal inilah yang kira-kira perlu dipikirkan. Yang kedua itu soal kuota dan teknologi. Saya percaya karena di dunia ini juga ada banyak negara yang punya kuota tapi tidak dipakai semuanya begitu ya. Masa depannya itu teknologinya yang saya dengar dari Saudi Arabia, mereka akan menggunakan teknologi sehingga antrian itu dapat dipecahkan sehingga negara-negara yang tidak memakai kuota itu dapat diambil oleh negara yang antriannya banyak. Tapi sekali lagi ini memerlukan diplomasi yang lebih tajam juga karena selain problem digital ya aspek teknologinya itu, tapi juga akan masih ada peran negara. Saya malah percaya jangan-jangan suatu hari Saudi akan meniadakan kuota itu. Maka yang akan berlaku adalah antrian di pasar gitu, bukan antrian oleh negara. Jangan-jangan untuk memaksimalisasi kuota itu adalahnya hilangnya jatah-jatah negara. Tapi yang tumbuh adalah jatah setiap umat siapa yang ingin maju, ya kan akan masuk sendiri. Kalau fikihnya Saudi itu tentang istitoah itu nanti adalah siapa yang kuat ngantri lebih awal, maka Indonesia bisa kalah di situ. Nah, hal-hal ini yang perlu diantisipasi. Kalau soal biaya menurut saya itu ada logikanya. Kita bisa memakai logika bisnis, kita bisa memakai logika subsidi, tapi harusnya ada kekompakan untuk mengurai itu. Biaya itu nggak boleh mendadak, biaya itu nggak boleh melompat-lompat, tapi biaya itu dapat diterka dan harusnya ada regulasi yang mengatur bahwa lonjakan biaya dan perubahan biaya itu tidak boleh menjadi beban masyarakat sehingga definisi istitoah di tingkat rakyat berubah-ubah, di tingkat umat berubah-ubah. Istitoah di tingkat umat itu harus dibikin sederhana. Masa setiap orang harus diperiksa kesiapannya, harus diperiksa tabungannya, sisa asetnya, hanya gara-gara perubahan harga yang tidak bisa diantisipasi oleh kita semua.
Karena itu akhirnya saya tadi setuju dengan Pak Ismet, itu diantara yang harus kita bereskan adalah independensi BPK. Menurut saya antara regulator dan operator itu memang kalau dicampur itu jadi kacau. Sebagian besar dari penyelenggaraan haji ini juga adalah semacam penyelenggaraan perjalanan, ya, tours, ya, travels, gitu. Karena itu semakin profesional apabila diselenggarakan oleh lembaga yang katakanlah semi swasta, atau kalau kita Pak Ismet ini kan mengerti kalau kita ini mengusulkan BPKH membentuk BUMN saja, itu mungkin akan jauh lebih baik. Apalagi apabila BPKH mampu berbagi tugas dengan seluruh pemain dan stakeholder, maka saya yakin ini akan jauh lebih ringan bagi jemaah, jauh lebih nyaman bagi jemaah, dan jauh bisa kita prediksi dan kita antisipasi bersama tantangan-tantangan penyelenggaraan haji ke depan. Saya kira ada banyak negara yang tempat kita bisa belajar dengan sukses mereka, dan saya kira itulah yang harus dilakukan. Jangan muter-muter dengan masalah yang lama yang berulang-ulang. Itu aja mungkin. Kami sekali lagi terima kasih kepada para pembicara. Mohon maaf karena saya tidak bisa hadir di studio. Mudah-mudahan nanti bisa kita rumuskan sesuatu yang semakin tajam terkait perbaikan penyelenggaraan haji ke depan. Tidak saja bagi bangsa Indonesia, tapi juga bagi seluruh umat Islam yang ada di dunia, karena kita adalah sebagai negara yang harusnya berkontribusi dalam penyelenggaraan pelaksanaan ibadah haji ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.